Selamat malam buat kita, saudara-saudariku, remaja dan pelajar Sidi HKBP Binjai. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah PHD kita. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dalam Mukwende nomor 690 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, honorku, Tuhan Yesus, dan Allah seluruhku. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus yang melimpahi kami dengan anugerahnya sampai pada hari ini telah membuat kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Untuk itu Tuhan, ketuk dan bukakanlah hati dan pikiran kami, mempersiapkan diri kami dalam mendengarkan firman-Mu, sebab kami telah siap. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, remaja dan pelajar Sidi HKBP Binjai, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang tertulis dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat 1 hingga ayat 5. 1 Samuel 18 ayat 1 hingga ayat 5. Saya akan membacakannya bagi kita. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikianlah firman Tuhan. Peristiwa yang menjadi pemahaman kita pada hari ini, ketika Daud bertarung melawan Goliat, bertarung atas nama Israel,
Dalam pertempurannya melawan Filistin, Daud memenangkan pertempuran itu dengan memenangkan duel yang ditantang oleh Goliat, pimpinan perang dalam tentara Filistin. Kejadian ini terjadi sesudah kemenangan Daud mengalahkan Goliat dengan sebuah senjata ketapel. Lalu beberapa nats selanjutnya, kejadian ini berdampak bagi Daud, berdampak bagi popularitasnya setelah dia memenangkan peperangan, setelah dia mengungguli duelnya dengan Goliat. Yaitu pada ayat yang ke-6 hingga seterusnya muncul bibit-bibit kebencian daripada sang raja pada saat itu. Muncul keegoisan daripada sang raja yang menguasai bangsa Israel, yakni Saul. Pada ayat yang pertama hingga yang ayat yang kelima berbicara tentang persahabatan, pertemanan sejati antara Daud dengan Yonatan. Banyak cerita, banyak naskah, banyak kisah yang kita dengarkan dari kita sekolah minggu hingga pada kita menduduki sekolah menengah atas. Cerita Daud dan Yonatan sering menjadi bahan bacaan, bahan hiburan kita dalam mengenal teman sejati, dalam memahami persahabatan. Mungkin di antara kita tidak banyak yang tahu tentang Yonatan, bahwasanya dia adalah seorang putra mahkota Israel atau anak sulung, anak tunggal daripada Saul. Bagaimana bisa seorang raja yang memiliki rasa keegoisan, rasa benci kepada Daud, di bawahnya dia memiliki seorang anak yang tahu-taunya bersahabat dengan Daud. Berbicara tentang sebuah persahabatan, padahal Yonatan adalah seorang putra mahkota dan Daud adalah seorang penggembala domba yang diangkat menjadi seorang pimpinan perang. Sebenarnya kalau dalam sebuah kisah di mana pimpinan perang dan putra mahkota itu selalu bersaing. Dalam sebuah naskah-naskah perang, hal ini kerap terjadi. Hal ini cenderung terjadi di antara kerajaan. Untuk lebih memahami nats ini, ada beberapa 3 tipe orang yang perlu kita ketahui di dunia ini. Ada 3 sifat seseorang yang perlu kita kenali dalam hidup ini. Yang pertama, mungkin kita sudah mempelajari yang namanya simbiosis. 3 tipe orang itu, yang pertama adalah parasit. Ada orang yang datang, punya tujuan, punya maksud, tanpa berbuat baik, tapi punya tujuan yang tidak baik. Seringkali hal ini datang kepada kita, orang-orang dengan tujuan demikian datang kepada kita, tidak mau atau tidak mau, tolak atau terima ataupun menolak, orang ini selalu melekat dalam hidup kita. Orang ini selalu menempel dalam hidup kita bagaikan parasit. Selalu ada dalam kehidupan ini yang ingin mengeksploitasi, yang ingin merampas milik kita secara perlahan, tanpa sengaja. Yang kedua, pertemanan komensalisme. Satu orang diuntungkan, lalu yang satu lagi tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Lalu orang yang ketiga membawa keuntungan bagi orang yang diuntungkan. Menguntungkan sesama. Jarang-jarang ada orang seperti ini kita jumpai. Jarang-jarang ada orang seperti ini mau terbuka dengan situasi kita. Mau tidak mau orang seperti ini pasti juga ada. Walaupun kita tidak bisa melihat dari sisi-sisi yang lainnya. Seorang sahabat akan menemanimu ketika engkau dibenci. Demikian juga dengan Daud ketika popularitasnya di atas awan,
ketika dia dielu-elukan oleh rakyat Israel, ketika ia dipandang oleh anaknya Yonatan, dipandang Raja Saul sebagai seorang yang unggul, muncul yang namanya kedengkian, rasa iri, rasa ego, ingin mencampur tangan urusan orang lain. Untuk itu kita ketahui Yonatan sebagai perantara Allah, sebagai perantara Tuhan, adalah karunia pemberian Tuhan bagi Daud yang di atas kejayaannya, dia dibenci, dia ditolak, dan dia hampir mau dibunuh, tapi anugerah Tuhan melalui Yonatan sahabatnya menemani dia walaupun dia digoncang masalah. Kita perlu ketahui bahwa seorang teman selalu sejatinya itu membawa damai. Itu sejatinya. Bila di antara kita belum punya teman, perlu kita sadari bahwasanya kita belum terbuka. Bukan karena teman belum datang, bukan karena sahabat belum ada, bukan karena sahabat belum waktunya datang, tapi kita yang belum terbuka bahwasanya di sana, di depan sana, di belakang sana barusan ada seorang sahabat. Sering sekali kita berkata, hanya Tuhanlah sahabatku. Benar memang Tuhan adalah sahabat kita. Tapi Tuhan kan mengirimkan Yonatan bagi Daud, seorang teman di dunia ini. Demikian juga dengan Adam. Kan Tuhan berikan juga seorang teman hidup di dunia ini. Yang namanya teman surgawi itu Tuhan otomatis. Tetapi yang namanya teman di dalam kehidupan itu relatif. Tanpa kita sadari dalam hidup ini. Mengapa kita harus berteman? Mengapa kita harus memiliki sobat, sahabat sejati? Ada sebuah tulisan dalam seorang pemikir yang berkata bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dikatakan oleh Aristoteles. Saya akan membacakannya sedikit bagi kita. Adalah zoon politikon yang bermaksud menerangkan bahwa manusia itu dikodratkan hidup sederajat, hidup berinteraksi, hidup bersosial tanpa membedakan manusia dengan yang lainnya. Dengan itu menyatakan bahwa manusia, zoon politikon, makhluk sosial itu berbeda dengan hewan. Yang membedakan kita dengan ciptaan Allah, yang membedakan kita dengan ciptaan Tuhan adalah kita dikasih teman hidup. Lalu pertanyaannya sekarang adalah kalau manusia itu dituntut untuk berteman, manusia itu dituntut untuk bersosial, mana teman-teman saudara? Atau lebih tepatnya, mana sahabat saudara di dunia ini? Manakah yang menjadi teman sejati Anda ketika Anda dalam kesusahan, dalam menceritakan segala curahan hati saudara? Di masa era industri 4.0, masa globalisasi ini, untuk mengutarakan, mengaspirasikan sebuah perasaan, baru-baru ini saya membaca di sebuah berita, ada sebuah aplikasi yang mau menampung perasaan kita, yang mau mendengarkan curahan hati kita, tapi dengan syarat kita mau membayar dengan harga yang demikian. Tapi ketika kita memakainya, yang menjadi lawan bicara kita dalam mencurahkan hati dan perasaan kita adalah sebuah kepintaran teknologi. Teknologi kepintaran. Ataupun yang kita sebut robot. Bukan menjengkali ataupun bermaksud ingin memutuskan harapan saudara-saudariku. Tidak ada salahnya bila kita berteman dengan sebuah media sosial. Kalau itu yang bisa membuat kita nyaman. Tapi apakah itu sudah benar? Memang kenyamanan itu relatif.
Tapi kebenaran itu mutlak. Kalau Tuhan sudah memberikan kita teman, mari kita cari teman kita. Kalau Tuhan sudah berikan manusia sesama kita di antara kita, di gereja, di sekolah, maupun di tempat kerja, maupun di perguruan malua, di kelas CD, mari kita cari teman kita. Jangan menutup kemungkinan untuk tidak berteman. Mari kita membuka hati kita, mari kita berpikir luas akan dunia ini, karena esok kita tidak tahu apa yang terjadi bagi kita, karena pun sebuah pisau tetap tajam, tetap bisa membelah, namun tidak akan bisa memotong sebuah benda bila tidak digerakkan oleh tangan. Demikian juga dengan seorang teman, tanpa adanya teman yang menemani, hidup ini terasa kosong rasanya. Amsal 17 ayat 7 mungkin bisa menjadi bacaan bagi kita, menandakan seorang sahabat yang mau menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi bekal kami dalam kehidupan ini, bagi kekuatan kami dalam menghadapi hari-hari yang kejam ini. Untuk itu Tuhan, semakin bertumbuhlah iman kami, semakin berkembang pesatlah Tuhan pemikiran kami akan dunia ini, dan semakin tekunlah kami Tuhan dalam mengenal sesama kami untuk melangkah ke jenjang-jenjang yang lebih baik. Banyak persoalan dalam hidup kami yang tidak dapat kami ucapkan Tuhan. Kami mohon bantulah kami Tuhan, turunkanlah tangan pengasihan-Mu bagi kami yang bersedih hati, bagi kami yang berduka, bagi kami yang kekurangan, bagi kami yang sengsara Tuhan, yang tergeletak sakit di tempat tidur, yang tergeletak termenung dengan kesedihan. Tuhanlah yang menghapus kesedihan kami dengan mengirimkan kami, menganugerahkan kami seorang sahabat. Demikian dengan seorang teman yang diterima oleh Daud melalui Yonatan. Berikanlah kepada kami Tuhan Yonatan yang mau menerima kebaikan kami Tuhan, yang mau menerima hati kami, keterbukaan kami Tuhan, sehingga Jonathan yang Engkau berikan membuat kami semakin kuat Tuhan. Sedemikiannya juga dengan Daud yang memimpin bangsa Israel dengan jayanya. Untuk itu Tuhan, ampunilah segala perbuatan kami, dosa yang telah kami berbuat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menebusnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita tutup ibadah kita dengan nyanyian buku ND nomor 688 ayat 1 dan ayat 2. Buku ND nomor 688 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita menutup ibadah kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, Tuhan Yesus memberkati.